Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Atmosfer dan Kimia Atmosfer akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sendiri yang bernamakan Rahir Krisna Cakrabuana, dan teman saya Agustin Tinum Rahayu, Anugerah Rahmat Riyadi, Fani Zain, Latifa Angginastiti, Nugroho Adi, Pinasti Anggun, Muflahul Maulina, Wisnu Onggo, dan Zain Chandra. Untuk slide pertama, kepada Latifa, dipersilahkan. Ya, di sini ada atmosfer dan kimia atmosfer. Atmosfer membentuk lapisan tipis campuran gas yang menutupi permukaan bumi. Udara atmosfer adalah 78,1% berdasarkan volume nitrogen, 21,0% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Udara mengandung berbagai macam gas tingkat jejak pada tingkat di bawah 0,002%, termasuk neon, helium, metana, krypton, nitrous, oxide, hidrogen, xenon, sulfur oksida, ozon, nitrogen dioksida, amonia, dan karbon monoksida. Ada beberapa lapisan berdasarkan suhu. Dari jumlah tersebut, yang paling signifikan adalah troposfer, memanjang di ketinggian dari permukaan bumi hingga sekitar 11 km, dan stratosfer dari sekitar 11 km hingga sekitar 50 km. Fitur yang paling signifikan dari kimia atmosfer adalah terjadinya reaksi fotokimia yang dihasilkan dari penyerapan oleh molekul foton cahaya yang disebut energi E dari foton cahaya tampak atau ultraviolet diberi oleh persamaan ECK dan frekuensi cahaya yang berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Radiasi ultraviolet memiliki frekuensi yang tinggi daripada cahaya tampak, dan oleh karena itu lebih energi dan lebih mungkin untuk memutuskan ikatan kimia dan molekul yang menyerapnya. Salah satu reaksi fotokimia yang paling signifikan adalah yang bertanggung jawab atas keberadaan ozon di stratosfer, yang dimulai ketika O2 menyerap radiasi ultraviolet yang sangat energi di stratosfer untuk membentuk atom oksigen yang berkreasi lebih lanjut untuk menghasilkan ozon dan O3. Nah, di sini ada gas oksida dan atmosfer. Oksida karbon, belerang, dan nitrogen merupakan konstituen penting di atmosfer yang merupakan polutan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada hidrokarbon dan asap fotokimia. Hidrokarbon yang paling melimpah di atmosfer adalah metana, CH4, yang dilepaskan dari sumber bawah tanah sebagai gas alam dan diproduksi oleh fermentasi bahan organik. Di sini juga ada partikel mulai dari kumpulan beberapa molekul hingga potongan debu yang mudah terlihat. Partikel berukuran koloid di atmosfer disebut aerosol. Beberapa partikel atmosfer seperti garam laut yang dibentuk oleh penguapan air dari tetesan semprotan laut adalah unsur atmosfer yang alami dan bahkan bermanfaat. Next. Pentingnya atmosfer. Atmosfer sendiri yang berarti selimut pelindung yang memelihara kehidupan di bumi dan melindunginya dari lingkungan luar angkasa yang tidak bersahabat. Satu, pentingnya atmosfer ada 4. Sebenarnya masih banyak, tapi saya tulis ada 4. Yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi, sinar ultraviolet, dan lapisan ozon. Sebab sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Yang ketiga,
melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang keempat, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Next. Eh, komponen besar dan komponen kecil. Delapan persen lain juga mengatakan bahwa kandungan nitrogen memiliki 9% dan oksigen 21%. Intinya, atmosfer memiliki kandungan nitrogen lebih besar perbandingannya daripada oksigen. Komponen kecil atmosfer yaitu argon dan karbon dioksida. Atmosfer juga neon, lalu Kenapa nih kok diam? tekanan dan suhunya akan menurun. Jadi kebutuhannya dari atas karena tekanannya semakin kecil maka otomatis dan memiliki jangka waktu lebih lama untuk bertahan. Software yang pertama dari permukaan air laut dari ketinggian 10 sampai 16 km. Ciri-cirinya memiliki suhu pada batas paling atas yaitu minus 56 derajat Celcius. Yang kedua ada stratosfer. Dalam mesosfer yang selanjutnya adalah mesosfer. Bentang mesosfer sampai suhu tertinggi yaitu 1200 derajat Celcius. Terus ada transfer energi di atmosfer. Karakteristik fisik dan kimia atmosfer dan keseimbangan panas kritis bumi ditentukan oleh energi dan proses perpindahan massa di atmosfer. Energi matahari yang masuk, sebagian besar berada di wilayah spektrum yang terlihat cahaya matahari biru dengan panjang gelombang lebih pendek, dihamburkan relatif lebih kuat oleh molekul dan partikel di atas atmosfer. Itulah sebabnya langit berwarna biru seperti yang dilihat oleh cahaya yang tersebar. Demikian pula, cahaya yang telah ditransmisikan melalui atmosfer, hamburan tampak merah terutama di sekitar matahari terbenam dan matahari terbit,
dan dalam keadaan di mana atmosfer mengandung partikel tinggi. Lanjut. Jika semua energi ini mencapai permukaan bumi dan dipertahankan, planet ini sudah lama menguap. Karena itu, faktor kompleks yang terlibat dalam menjaga keseimbangan panas bumi dalam batas yang sangat sempit akan sangat penting untuk mempertahankan kondisi iklim yang akan mendukung tingkat kehidupan di bumi saat ini. Sekitar setengah dari radiasi matahari yang masuk ke atmosfer itu bakal mencapai permukaan bumi, baik secara langsung atau setelah dihamburkan oleh awan, gas atmosfer, atau partikel. Separuh sisa radiasi akan dipantulkan kembali secara langsung atau diserap di atmosfer, dan energinya akan terpancar kembali ke ruang angkasa di lain waktu sebagai inframerah radiasi. Sebagian besar energi matahari yang mencapai permukaan bakal diserap dan bakal dikembalikan ke ruang angkasa untuk menjaga keseimbangan panas bumi. Selain itu, sejumlah energi kecil atau energi yang kurang dari 1% yang diterima dari matahari yang telah mencapai permukaan bumi melalui proses konveksi dan konduksi dari mantel panas bumi itu juga harus hilang. Lanjut. Terus ada transportasi energi. Transportasi energi yang itu sangat penting untuk radiasi energi dari bumi. Itu dilakukan oleh 3 mekanisme utama, yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi energi terjadi melalui interaksi atom atau molekul yang berdekatan tanpa gerakan massal materi dan merupakan cara yang relatif lambat untuk mentransfer energi di atmosfer. Konveksi melibatkan pergerakan seluruh massa udara yang mungkin relatif hangat atau dingin. Ini adalah mekanisme di mana variasi suhu tiba-tiba terjadi ketika massa besar udara bergerak melintasi suatu area. Selain membawa panas sensibel karena energi kinetik molekul, konveksi membawa panas laten dalam bentuk uap air yang melepaskan panas saat mengembun. Sebagian besar panas permukaan bumi akan diangkut ke awan dan diteruskan di atmosfer melalui konduksi dan juga konveksi sebelum akhirnya hilang oleh radiasi. Terus ada radiasi energi. Radiasi energi di atmosfer. Radiasi energi di atmosfer bumi itu terjadi melalui radiasi elektromagnetik di wilayah spektrum inframerah. Radiasi elektromagnetik adalah satu-satunya cara di mana energi ditransmisikan melalui ruang hampa. Oleh karena itu, ini adalah cara di mana semua energi yang harus hilang dari planet ini untuk mempertahankan keseimbangan panasnya sampai akhirnya dikembalikan ke ruang angkasa. Radiasi elektromagnetik yang membawa energi jauh dari bumi memiliki panjang gelombang yang jauh lebih panjang daripada sinar matahari yang membawa energi ke bumi. Ini adalah faktor penting dalam menjaga keseimbangan panas bumi dan salah satu yang rentan terganggu oleh aktivitas manusia. Lanjut. Terus ada flux energi matahari yang sama kayak di gambar itu. Itu contoh. Terus ada flux energi matahari yang mencapai atmosfer itu sangat besar, yaitu sebesar 1,34103 watt per meter persegi atau 114,2 kkl per menit per meter persegi yang tegak lurus terhadap garis flux matahari di bagian atas atmosfer. Nilai ini adalah konstanta matahari dan dapat disebut insolasi, yang merupakan singkatan dari radiasi matahari yang masuk. Lanjut. Terus ada radiasi bumi. Suhu permukaan bumi rata-rata itu dipertahankan pada 15 derajat Celcius yang relatif nyaman, karena efek rumah kaca di mana uap air dan karbon dioksida menyerap kembali sebagian besar radiasi yang masuk, radiasi yang keluar, dan memancarkan kembali sekitar setengahnya untuk kembali ke permukaan. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka suhu permukaan bumi akan jauh lebih rendah sekitar minus 18 derajat Celcius. Terus bagian besar penyerapan radiasi dilakukan oleh molekul air di atmosfer. Penyerapan itu akan meninggalkan lubang dalam spektrum serapan inframerah, di mana radiasi dapat lolos. Karbon dioksida yang ada pada konsentrasi yang jauh lebih rendah daripada uap air itu akan menyerap kuat antara 12 dan 16,3 dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan panas bumi. Lanjut. Ya, berikutnya adalah transfer massa atmosfer, meteorologi, dan cuaca. Meteorologi adalah ilmu fenomena atmosfer yang mencakup studi tentang pergerakan massa udara serta kekuatan fisik di atmosfer panas, di angin, dan transisi air, terutama cair menjadi uap ataupun sebaliknya. Fenomena meteorologi mempengaruhi dan pada gilirannya dipengaruhi oleh sifat kimia atmosfer. Next. Kemudian ada air atmosfer dalam perpindahan energi dan massa. Kekuatan pendorong di belakang cuaca dan iklim adalah distribusi dan radiasi ulang akhir ke ruang energi matahari. Sebagian besar energi matahari diubah menjadi panas laten dengan penguapan air ke atmosfer. Saat air mengembun dari udara atmosfer, sejumlah besar panas dilepaskan. Ini adalah cara yang sangat signifikan untuk mentransfer energi dari laut ke darat. Energi matahari yang jatuh di lautan diubah menjadi panas
laten oleh penguapan air, kemudian uap air bergerak ke daratan, di mana ia mengembun. Panas laten yang dilepaskan ketika air mengembun inilah yang akan menghangatkan daratan di sekitarnya. Lanjut. Kemudian adalah massa udara. Massa udara yang berbeda adalah ciri utama troposfer. Massa udara ini seragam dan homogen secara horizontal sehubungan dengan suhu dan kandungan uap air. Karakteristik ini ditentukan oleh sifat permukaan di mana massa udara besar terbentuk. Massa udara kontinental kutub terbentuk di atas wilayah daratan yang dingin. Massa udara maritim kutub terbentuk di atas lautan kutub. Massa udara yang berasal dari daerah tropis dapat juga diklasifikasikan sebagai massa udara kontinental tropis atau massa udara maritim tropis. Pergerakan massa udara dan kondisi di dalamnya mungkin memiliki efek penting pada reaksi, efek dan penyebaran polutan. Next. Efek topografi. Topografi, konfigurasi permukaan dan fitur relief permukaan bumi dan sangat mempengaruhi angin dan arus udara. Pemanasan dan pendinginan yang berbeda dari permukaan tanah dan badan air dapat mengakibatkan angin konvektif lokal, termasuk angin darat dan angin laut pada waktu yang berbeda sepanjang hari di sepanjang pantai, serta angin yang terkait dengan badan air yang besar di pedalaman. Topografi pegunungan menyebabkan angin lokal yang kompleks dan bervariasi. Massa udara di lembah pegunungan memanas di siang hari, menyebabkan angin lereng atas dan mendingin di malam hari, yang kemudian menyebabkan angin di lereng bawah. Angin lereng atas mengalir di atas puncak punggung bukit di daerah pegunungan. Pemblokiran angin dan massa udara oleh formasi pegunungan agak jauh ke daratan dari pantai dapat menjebak badan udara, terutama ketika kondisi inversi suhu terjadi. Next. Cuaca global. Fitur utama cuaca global adalah redistribusi energi matahari yang jatuh secara tidak merata di bumi pada garis lintang yang berbeda atau jarak relatif dari khatulistiwa dan kutub. Pola sirkulasi udara dan angin yang dijelaskan di atas menggeser sejumlah besar energi untuk jarak jauh di bumi. Jika bukan karena efek ini, daerah khatulistiwa akan menjadi sangat panas dan daerah yang lebih dekat dengan kutub sangat dingin. Sekitar setengah dari panas yang didistribusikan kembali di bawah sebagai panas sensibel oleh sirkulasi udara, hampir sepertiga dibawa oleh uap air sebagai panas laten, dan sisanya sekitar 20% digerakkan oleh arus laut. Next. Front cuaca dan badai. Seperti disebutkan sebelumnya, antarmuka antara dua massa udara yang berbeda dalam suhu, massa jenis dan kadar air disebut front. Massa udara angin yang bergerak sedemikian rupa sehingga menggantikan salah satu udara hangat adalah front dingin. Dan massa udara hangat yang menggantikan salah satu udara dingin adalah front hangat. Karena udara dingin lebih padat daripada udara hangat, karena udara dingin lebih padat daripada udara hangat, udara dalam massa udara dingin di sepanjang front dingin mendorong ke bawah udara yang lebih hangat. Hal ini menyebabkan udara hangat dan lembab naik sehingga air mengembun darinya. Kondensasi air melepaskan energi sehingga udara naik lebih jauh. Efek bersihnya dapat berupa pembentukan formasi awan besar seperti petir yang dapat mencapai tingkat stratosfer. Next. Inversi dan pencemaran udara. Inversi suhu merupakan kondisi yang dicirikan oleh stabilitas atmosfer yang tinggi, yaitu penyimpangan dari perubahan normal properti atmosfer dengan ketinggian. Pergerakan udara yang melintasi permukaan bumi merupakan faktor penting dalam penciptaan dan penyebaran fenomena polusi udara. Ketika pergerakan udara berhenti, stagnasi dapat terjadi dengan penumpukan polutan atmosfer yang dihasilkan di wilayah lokal. Biasanya suhu udara akan menurun seiring dengan peningkatan ketinggian. Inversi dapat terjadi dalam beberapa cara, dalam arti seluruh atmosfer terbalik oleh stratosfer hangat yang mengapung di atas troposfer dengan pencampuran yang relatif sedikit. Suatu inversi juga dapat terbentuk dari tumbukan massa udara hangat dengan massa udara dingin. Yang pertama, inversi radiasi. Inversi radiasi kemungkinan terbentuk di udara diam pada malam hari ketika bumi tidak lagi menerima radiasi matahari.
Udara yang paling dekat dengan bumi mendingin lebih cepat daripada udara yang lebih tinggi di atmosfer, yang tetap hangat sehingga kurang padat. Selain itu, udara permukaan yang lebih dingin cenderung mengalir ke lembah di malam hari, di mana ia diliputi oleh udara yang lebih hangat dan kurang padat. Inversi penurunan sering disertai dengan inversi radiasi bisa menjadi sangat luas. Pembalikan ini dapat terbentuk di area permukaan bertekanan tinggi ketika udara tingkat tinggi yang mereda untuk menggantikan udara permukaan yang bertiup keluar dari zona bertekanan tinggi. Inversi laut diproduksi selama beberapa bulan di musim panas ketika udara dingin yang syarat dengan uap air dari laut bertiup ke darat dan di bawah udara pedalaman yang hangat dan kering. Mari kita perhatikan ilustrasi polutan yang terperangkap dalam inversi suhu pada gambar ini. Seperti penjelasan tadi, inversi berkontribusi signifikan terhadap efek polusi udara, karena mereka mencegah pencampuran polutan udara sehingga menjaga polutan di satu area. Ini tidak hanya mencegah polutan keluar, tetapi juga bertindak seperti wadah di mana polutan tambahan akan menumpuk. Selanjutnya, dalam kasus polutan sekunder yang dibentuk oleh proses kimia atmosfer seperti asap fotokimia, polutan dapat disimpan bersama sehingga mereka bereaksi satu sama lain dan dengan sinar matahari untuk menghasilkan produk yang lebih berbahaya. Yang berikutnya adalah iklim global dan iklim mikro. Iklim merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan bumi, terdiri dari pola cuaca jangka panjang di wilayah geografis yang luas. Iklim selalu berubah dan tidak sama setiap tahunnya, dan kondisi iklim adalah karakteristik dari suatu wilayah tertentu. Perubahan iklim terjadi akibat adanya perbedaan variasi pola angin. Contohnya, iklim Afrika dan anak benua India sangat dipengaruhi oleh angin muson. Pemanasan musim panas di daratan India menyebabkan udara naik, dengan demikian menciptakan area bertekanan rendah yang menarik udara hangat dan lembab dari laut. Udara ini naik di lereng pegunungan Himalaya yang juga menghalangi aliran udara yang lebih dingin dari utara. Next. Meskipun atmosfer bumi sangat besar dan memiliki kemampuan yang sangat besar untuk melawan dan benar untuk perubahan yang merugikan, ada kemungkinan aktivitas manusia yang mencapai titik di mana mereka dapat mempengaruhi iklim. Salah satunya adalah dengan emisi sejumlah karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya di dalam atmosfer, sehingga pemanasan global dapat terjadi dan menyebabkan iklim yang substansial. Next. Iklim di mana organisme dan benda-benda di permukaan terpapar dekat dengan tanah, di bawah bebatuan, dan dikelilingi oleh vegetasi sering cukup berbeda dengan iklim makro di sekitarnya. Iklim yang sangat terlokalisasi kondisi yang disebut dengan iklim mikro. Efek iklim mikro sangat ditentukan oleh penyerapan dan hilangnya energi matahari yang sangat dekat dengan permukaan bumi dan sirkulasi udara karena angin jauh lebih rendah di permukaan. Pada siang hari, energi matahari yang diserap oleh tanah relatif gundul memanaskan permukaan, tetapi hilang secara perlahan karena sirkulasi udara yang sangat terbatas di permukaan. Ini memberikan selimut hangat udara permukaan setebal beberapa sentimeter dan lapisan tanah hangat yang lebih tipis. Ketika malam hari, kehilangan panas radiasi dari permukaan tanah dan vegetasi dapat mengakibatkan suhu beberapa derajat lebih dingin dari udara sekitar 2 meter di atas permukaan tanah. Faktor lain yang mempengaruhi iklim mikro adalah derajat kemiringan lahan yang menghadap utara atau ke selatan. Lereng tanah yang menghadap ke selatan belahan bumi utara menerima energi matahari yang lebih besar. Next. Yang selanjutnya adalah efek yang sangat nyata pada iklim mikro adalah yang disebabkan oleh urbanisasi. Di dalam pengaturan pedesaan, vegetasi, dan badan air memiliki efek moderat, menyerap sejumlah kecil energi matahari dan melepaskannya secara perlahan. Batu beton dan trotoar aspal kota memiliki efek sebaliknya, sangat menyerap energi matahari dan memancarkan kembali panas ke iklim mikro perkotaan. Aktivitas manusia menghasilkan panas dalam jumlah besar, menghasilkan panas dan jumlah karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang menahan panas. Hasil dari efek ini adalah bahwa sebuah kota dibatasi oleh kubah panas yang suhunya mencapai 5 derajat Celcius lebih hangat dari daerah pedesaan sekitarnya, sehingga kota-kota besar telah digambarkan sebagai pulau panas.
Udara hangat yang naik di atas permukaan membawa angin sepoi-sepoi dari sekitarnya yang menyebabkan efek rumah kaca lokal yang mungkin sebagian besar diimbangi oleh refleksi energi matahari yang masuk oleh partikel di atas kota. Next. Reaksi kimia dan fotokimia di atmosfer. Proses fotokimia. Fotokimia merupakan reaksi yang menyebabkan penyerapan oleh spesies kimia cahaya yang secara luas didefinisikan di sini untuk memasukkan radiasi ultraviolet dari matahari. Reaksi fotokimia, bahkan dengan tidak adanya katalis kimia, terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada yang sebaliknya akan diperlukan. Reaksi fotokimia yang dihidupi dengan radiasi matahari yang intens memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan sifat dan nasib akhir dari spesies kimia di atmosfer. Nitrogen dioksida NO2 adalah salah satu spesies yang paling fotokimia aktif ditemukan dalam suasana yang tercemar dan merupakan peserta paling penting dalam proses pembentukan kabut asap. Spesies seperti NO2 dapat menyerap cahaya energi Hz menghasilkan molekul yang tereksitasi secara elektronik. Dalam rumus kimianya, NO2 plus Heavy menghasilkan NO2 plus. Molekul yang tereksitasi secara elektronik ditemui di atmosfer dan sangat terlibat dengan proses kimia atmosfer. Dua spesies lainnya adalah atom atau molekul, fragmen dengan elektron yang tidak dibagikan yang disebut radikal bebas, dan ion yang terdiri dari atom bermuatan listrik atau fragmen molekul. Next. Latifah itu mic-nya belum dinyalain. Sorry. Ion dan radikal atmosfer. Salah satu karakteristik atmosfer atas yang sulit diduplikasi dalam kondisi laboratorium adalah adanya tingkatan elektron yang signifikan dan ion positif. Karena kondisi yang jarang terjadi, ion-ion ini mungkin ada di bagian atas atmosfer untuk waktu yang lama sebelum bergabung kembali untuk membentuk spesies netral. Sinar ultraviolet adalah produsen utama ion di ionosfer dalam kegelapan. Ionosfer positif perlahan-lahan bergabung kembali dengan elektron bebas. Prosesnya lebih cepat di daerah yang lebih rendah dari ionosfer, di mana konsentrasi spesies relatif tinggi. Dengan demikian, batas bawah ionosfer terangkat di malam hari dan memungkinkan transmisi gelombang radio pada jarak yang jauh lebih besar. Next. Oke, selanjutnya adalah radikal hidroksil dan hidroperoksil di atmosfer. Radikal hidroksil adalah satu-satunya perantara reaktif yang paling penting atau spesies dalam proses kimia atmosfer. Hal ini dibentuk oleh beberapa mekanisme di ketinggian yang lebih tinggi, diproduksi oleh fotolisis air. Reaksi kimianya yaitu
H2O plus energi Hv menghasilkan HO plus hidrogen. Radikal hidroperoksil atau HOO adalah perantara dalam beberapa bahan kimia penting. Selain produksinya oleh reaksi yang dibahas di atas, dalam polusi atmosfer, radikal hidroperoksil dibuat oleh dua reaksi berikut. Dimulai dengan disosiasi fotolitik formaldehida untuk menghasilkan radikal formil reaktif. Rumus kimianya yaitu HCO plus energi Hv menghasilkan hidrogen plus HCO. Atau HCO plus oksigen menghasilkan HOO plus karbon oksida. Radikal hidroperoksil bereaksi lebih lambat dengan spesies lain daripada hidroksil radikal. Kinetika dan mekanisme reaksi radikal hidroperoksil adalah sulit untuk dipelajari karena sulit untuk mempertahankan radikal ini bebas dari radikal hidroksil. Next. Selanjutnya ada proses kimia dan biokimia dalam evolusi atmosfer. Sekarang diyakini bahwa atmosfer bumi pada awalnya sangat berbeda dari keadaan saat ini, yang disebabkan oleh faktor biologis, aktivitas, dan perubahan kimia yang menyertainya. Dari campuran kimia yang kaya di laut, molekul kehidupan berevolusi. Awalnya bentuk kehidupan yang sangat primitif yang berasal energi mereka dari fermentasi bahan organik yang dibentuk oleh proses kimia dan fotokimia. Tetapi akhirnya mereka memperoleh kemampuan untuk menghasilkan bahan organik atau CH2O dengan fotosintesis dengan rumus CO2 ditambah H2O tambah HN menghasilkan CH2O plus O2. Unsur oksigen yang awalnya diproduksi oleh fotosintesis mungkin cukup beracun bagi kehidupan primitif. Namun sebagian besar oksigen ini diubah menjadi besi oksida dengan reaksi dengan besi larut 2 dengan rumus 4Fe2 plus ditambah 2O2 ditambah 4H2O menghasilkan 2Fe2O3 plus ditambah 8H+. Akhirnya sistem enzim dikembangkan yang memungkinkan organisme untuk menengahi reaksi oksigen produk limbah dengan bahan organik teroksidasi di laut. Kemudian modus pembuangan produk limbah ini dimanfaatkan oleh organisme untuk menghasilkan energi dengan respirasi. Asam basa atmosfer. Atmosfer terdiri dari lapisan tipis atas campuran gas-gas yang mengelilingi permukaan bumi. Gas-gas tersebut diantaranya 78,1% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 4% karbon dioksida. Umumnya udara mengandung 1-3% uap air dan beberapa lainnya merupakan gas buangan di bawah 0,002% seperti Ne, He, CH3, Br, NO, Xe, SO2, O3, NO2, NH3, dan CO2. Next. Reaksi asam basa terjadi antara spesies asam dan dasar di atmosfer. Atmosfer biasanya setidaknya sedikit asam karena adanya tingkat rendah karbon dioksida yang larut dalam tetesan air. Atmosfer dan disosiates sedikit. Berikut contoh reaksi kimia. CO2 menghasilkan CO2 aki. CO2 aki plus H2O menghasilkan H plus CO2 min. Sulfur dioksida atmosfer membentuk asam yang agak kuat ketika larut dalam air. SO2 plus H2O menghasilkan H plus HSO3 min. Namun dalam hal polusi, NO3 dan H2SO4 yang sangat asam
yang membentuk oleh oksidasi atmosfer oksida NO2 dan penting karena mengarah pada pembentukan hujan asam yang merusak seperti yang tercermin oleh pH air hujan yang umumnya asam. Spesies dasar relatif kurang umum di atmosfer, partikulat kalsium oksida dari abu dan batuan tanah dan dapat bereaksi dengan asam seperti dalam reaksi tersebut. CH2 plus H2SO4 menghasilkan CHSO4 plus 2H2O. Spesies yang paling penting di atmosfer adalah amonia, fase gas NH3. Sumber utama amonia atmosfer adalah dari biodegradasi materi biologis yang mengandung nitrogen dan dari pengembangan bakteri. NO3- plus 2CH2O biomas plus menghasilkan NH3 plus 2CO2 plus H2O. Next. Amonia sangat penting sebagai dasar di udara karena merupakan satu-satunya basa yang larut dalam air yang hadir pada tingkat yang signifikan di atmosfer. Ketika dilarut ke dalam tetesan air atmosfer, amonia memainkan peran yang kuat dalam menetralkan asam atmosfer seperti yang dilakukan oleh reaksi tersebut. NH3 plus HN03 menghasilkan NH4 NO3. NH3 plus H2SO4 menghasilkan NH4 SO4. Reaksi ini memiliki 3 efek, yaitu mereka menghasilkan adanya ion EH+ di atmosfer sebagai garam terlarut atau padat. 2. Mereka berfungsi sebagai meningkatkan konstituensi asam atmosfer. Dan 3. Mereka menghasilkan garam amonium dan yang relatif korosif. Next. Yang berikutnya adalah reaksi oksigen terhadap atmosfer. Oksigen adalah gas unsur kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa yang muncul dalam kelimpahan yang besar di bumi, terperangkap oleh atmosfer. Reaksi oksigen dalam atmosfer. Pertama, oksigen dalam troposfer proses yang terjadi di permukaan bumi. Oksigen atmosfer mengambil bagian dalam reaksi yang menghasilkan energi seperti pada pembakaran bahan bakar fosil. Next. Oksigen di atmosfer lebih tinggi, berbeda dengan di bumi yang lebih rendah karena adanya pengaruh dari radiasi ionisasi. Sehingga pada daerah ini, oksigen terdapat dalam bentuk oksigen atom O, molekul oksigen tereksitasi O+, dan ozon O3. Kurang dari 10% oksigen dalam bentuk O2 terdapat dalam atmosfer pada latitud kurang lebih 400 km. Oksigen atom dihasilkan oleh reaksi fotokimia. Sebuah molekul O2 difotosintesis oleh radiasi matahari untuk membuat 2 atom oksigen. Oksigen di atmosfer ozon O3, suatu senyawa oksigen yang sangat signifikan ditemukan di stratosfer. Ozon mengabsorpsi radiasi ultraviolet yang berbahaya yang berfungsi sebagai pelindung makhluk hidup di bumi dan sejumlah pengaruh radiasi tersebut.
Ozon dihasilkan dari reaksi fotokimia berikut. O ditambah O2 ditambah M menghasilkan O3 ditambah M. Di stratosfer dikatalisis oleh sejumlah konstituen jejak alami dan polutan, termasuk NO, NO2, H, HO, HO2, TiO, Cl, Br, dan BrO. Penguraian ozon juga terjadi pada permukaan padat, seperti oksida, logam, dan garam yang dihasilkan oleh knalpot roket. Meskipun peran pelindung penting di stratosfer, ozon adalah hal yang tidak diinginkan pencemar di troposfer. Ini beracun bagi hewan dan tumbuhan. Next. Kemudian ada reaksi nitrogen atmosfer. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang esensial di bumi. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor dengan huruf N. Dalam suhu kamar, nitrogen berwujud gas atau N2 dan membentuk sebagian besar atmosfer di bumi. Dan daur nitrogen, pergerakan nitrogen di alam baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Next. Kemudian ada proses daur nitrogen. Yang pertama ada fiksasi. Agar dapat digunakan oleh tanaman, nitrogen harus mengalami proses fiksasi. Ada 3 cara proses fiksasi nitrogen, yaitu secara biologis menggunakan bakteri, menggunakan petir, dan juga secara industri. Ada fiksasi biologis. Gas nitrogen yang berdifusi ke dalam tanah di atmosfer akan difiksasi oleh beberapa bakteri. Gas nitrogen kemudian diubah oleh bakteri menjadi amonia yang dapat diserap oleh tanaman. Contoh bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen adalah cyanobacteria. Kemudian ada fiksasi petir. Petir memiliki energi listrik yang sangat besar dan cukup kuat untuk memecah ikatan antar molekul nitrogen di atmosfer. Hal tersebut membuat nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat yang diserap oleh tumbuhan. Yang ketiga ada fiksasi industri. Nitrogen di atmosfer juga dapat difiksasi secara industri melalui proses Haber-Bosch untuk mengubahnya menjadi amonia. Amonia kemudian bisa digunakan sebagai pupuk atau diolah kembali menjadi urea dan juga amonium nitrat yang dapat diserap oleh tanaman. Kemudian ada proses asimilasi. Nitrogen yang telah tersedia di dalam tanah kemudian diserap oleh akar tumbuhan. Senyawa nitrat dan amonia dalam air digunakan oleh tumbuhan serta mikroorganisme dalam proses biosintesis atau asimilasi untuk membentuk sel baru yang akan menghasilkan nitrogen organik. Adapun hewan mendapat nitrogen dengan cara memakan tumbuhan dan menyerap nutrisinya. Begitu juga dengan manusia. Manusia mendapatkan nitrogen dengan cara mengkonsumsi tumbuhan dan juga hewan. Kemudian ada proses mineralisasi. Ketika hewan dan tumbuhan mati, akan terjadi proses penguraian oleh alam atau yang disebut dengan dekomposi. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat nitrogen organik yang dibuat dalam proses asimilasi. Nitrogen organik tersebut melalui proses dekomposi akan diubah kembali menjadi amonia dan dilepaskan ke tanah. Amonia tersebut kemudian akan menjalankan proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Amonia oleh bakteri Nitrosmonas diubah menjadi nitrit yang kemudian akan diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat kemudian dapat dikonsumsi kembali oleh tumbuhan atau dikembalikan. Selanjutnya ada proses denitrifikasi. Semua proses di atas adalah setengah dari siklus hidrogen, yaitu mengubah nitrogen dalam atmosfer dan menyebarkan ke dalam ekosistem. Setengah siklus selanjutnya lagi adalah mengembalikan nitrogen yang telah digunakan ke atmosfer atau proses yang disebut dengan denitrifikasi. Bakteri dalam tanah menggunakan nitrat menggantikan oksigen sebagai aseptor elektron dalam proses respirasinya. Proses tersebut kemudian mereduksi senyawa nitrat menjadi gas nitrogen yang kemudian dilepaskan ke udara. Dan yang terakhir ada proses oksidasi amonia anaerobik.
Proses denitrifikasi tersebut adalah siklus nitrogen yang terjadi di daratan, namun faktanya bumi kita terdiri dari sebagian besar lautan. Denitrifikasi dalam lautan disebut dengan oksidasi amonia anaerobik atau yang lebih dikenal dengan nama anamox. Anamox merupakan reaksi oksidasi amonia menjadi gas hidrogen oleh bakteri yang terhidup di air. Reaksi anamox bertanggung jawab atas 50% denitrifikasi yang terjadi di lautan. Selanjutnya, reaksi nitrogen di atmosfer. Jumlah besar nitrogen difiksasi oleh atmosfer oleh petir yang menyediakan energi tinggi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul H2N. Belum penggunaan pupuk sintesis sampai tingkat bisa ini ahli kimia khawatir bahwa proses denitrifikasi dalam tanah akan menyebabkan penipisan nitrogen di bumi. Namun pada ketinggian melebihi sekitar 100 km, atom nitrogen dihasilkan oleh reaksi fotokimia sebagai berikut, yaitu N2 plus H dan N plus N. NO2 adalah spesies fungsi yang terlibat dalam polusi udara dan pembentukan kabut fotokimia. Misalnya, NO mudah terisosiasi secara fotokimia menjadi NO dan oksigen atomik reaktif yang reaktif pada berikut NO2 plus H dan NO plus O. Slide-nya. Terus ada air atmosfer. Kandungan uap air di troposfer biasanya dalam kisaran 1-3% volume dengan rata-rata global sekitar 1%. Namun, udara dapat mengandung sekitarnya 0,1% atau sebanyak 5% air. Persentase air di atmosfer menurun dengan cepat dengan meningkatnya ketinggian. Air bersirkulasi melalui atmosfer dalam siklus hidrologi. Uap air menyerap radiasi inframerah bahkan lebih kuat daripada karbon dioksida, sehingga sangat mempengaruhi keseimbangan panas bumi. Awan yang terbentuk dari uap air memantulkan cahaya dari matahari dan memiliki penurunan suhu. Lanjut. Di sisi lain, tangan uap air di atmosfer bertindak sebagai semacam selimut di malam hari, penahan panas dari permukaan bumi melalui penyerapan radiasi inframerah. Sebagaimana dibahas dalam bagian 14.5, uap air dan panas yang dilepaskan dan diserap oleh transisi air di antara keadaan uap dan cair atau padat sangat terlibat dalam transfer energi atmosfer. Uap air berupa uap yang sangat kecil. Tetesan menjadi perhatian yang cukup besar dalam kimia atmosfer. Efek berbahaya dari beberapa polutan udara, misalnya korosi logam oleh gas pembentuk asam, membutuhkan keberadaan air yang mungkin berasal dari atmosfer. Uap air atmosfer memiliki pengaruh penting pada pembentukan kabut yang disebabkan oleh polusi dalam beberapa keadaan. Uap air yang berinteraksi dengan bahan partikulat polutan di atmosfer dapat mengurangi visibilitas ke tingkat yang tidak diinginkan melalui pembentukan partikel aerosol atmosfer yang sangat kecil. Lanjut. Sebagaimana dicatat pada bagian 14.2, troposphos dingin berfungsi sebagai penghalang penggerakan air ke atmosfer. Dengan demikian, sedikit air dipindahkan dari troposfer ke stratosfer, dan sumber utama air dari stratosfer adalah oksidasi fotokimia metana, seperti pada reaksi di bawahnya, yaitu CH4 tambah 2O2 tambah HV itu akan menjadi CO2 plus 2H2O. Air yang dihasilkan berfungsi sebagai sumber radikal hidroksil stratosfer seperti ditunjukkan oleh yang ditunjukkan oleh reaksi berikut. H2O tambah HV itu akan menjadi HO plus dan H min. Ya, sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Nggak ada pertanyaan? Menarik nih sebenarnya materinya. Mungkin keluar nanti kali ya di UTS. Kalau nggak ada yang tanya. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya nih. Yang soil. Iya, Bu. Izin share screen, Ibu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan soal environmental chemistry yang beranggotakan Ahmad Rangga, Arnando, Fajar, Lintang, Mentari, saya sendiri, Najwa, Pipi, dan Ratih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Fajar. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Pertama, sel dan sel energi. Pertama, sangat terkait maaf sebelumnya koneksi jaringan tidak stabil. Saya ulangi lagi. Pertama, soil and agriculture. Pengertian praktek tanah dan pertanian sangat terkait dengan lingkungan. Maka dari itu budidaya lahan dan praktik pertanian dapat mempengaruhi baik atmosfer maupun hidrofer. Berarti dan tanaman merupakan satu sama lain dalam pengelolaan dan budaya pertanian. Hal ini berarti bahwa penggunaan bahan lahan harus diperhatikan faktor-faktor fisik, lingkungan, ekonomi, dan sosial, sehingga kecocokan, kelayakan, dan keabsahan menurut hukum dapat dipenuhi. Lahan sendiri meliputi semua elemen lingkungan fisik yang meliputi iklim, bentuk, wilayah, lereng, tanah, hidrologi, dan vegetasi dalam luasan tertentu, di mana elemen-elemen itu mempunyai pengaruh terhadap tata guna lahan. Oleh karena itu, apabila akan menggunakan lahan, berarti harus menilai karakteristik dari elemen tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh positif dan negatifnya terhadap tata guna lahan yang akan dikembangkan dan juga disajikan dalam hal analisis kesesuaian lahan. Kemudian yang kedua ada agrikultur. Sektor pertanian sangat penting untuk pemeliharaan populasi manusia yang sangat besar bagi penduduk bumi sekarang ini. Pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori utama pertanian, yaitu fotosintesis tanaman
dan juga di mana hewan peliharaan tanaman untuk daging susu dan hewan lainnya produk. Praktik di dalam dunia pertanian termasuk di dalamnya budidaya untuk menanam tanaman dan menaruh hewan agar bisa menghasilkan berbagai bahan makanan dan produk lainnya yang diperlukan untuk hidup manusia. Kemudian yang kedua, pestisida and agriculture. Perkembangan menarik mengenai penggunaan herbisida di akhir 1990-an adalah produksi tanaman transgenik yang tahan terhadap herbisida tertentu. Bibit dari tanaman yang tahan terhadap herbisida tidak diberikan oleh paparannya, melainkan gulma yang bersaing terbunuh. Sekarang ini, pestisida khususnya insektisida dan herbisida merupakan bagian integral dari materi produksi agrikultur. Ya, jadi pestisida merupakan senyawa xenobiotik yang penggunaannya kian meningkat, meluas dan di dalam praktik pertanian untuk meminimalkan resiko kehilangan hasil akibat serangan hama penyakit. Hal ini terjadi karena hampir 30% produksi pertanian hilang akibat serangan hama penyakit. Penggunaan pestisida memang dapat mengurangi risiko kehilangan hasil pertanian, namun penggunaannya yang masih membawa dampak berbahaya dan menimbulkan permasalahan serius terhadap ekosistem. Pestisida merupakan sumber polutan yang sangat membahayakan lingkungan, baik lingkungan perarian maupun lingkungan tanah. Juga membawa dampak serius bagi kehidupan biota. Selanjutnya, pembahasan mengenai praktik-praktik precision agriculture terhadap aplikasi pestisida penting untuk dilakukan, karena sejauh ini precision agriculture lebih banyak diadopsi di dalam pertanian intensif pada aplikasi pupuk dibandingkan pada aplikasi pestisida. Kemudian terakhir ada soil. Bagi manusia dan sebagian besar organisme terestrial, tanah adalah bagian terpenting dari geosfer. Selain menjadi tempat sebagian besar produksi makanan, tanah adalah reseptor jumlah polutan. Seperti artikel dari cerobong asap pembangkit listrik, pupuk pestisida, dan beberapa bahan lainnya diaplikasikan ke tanah, seringkali berkontribusi terhadap pencemaran air dan udara. Oleh karena itu, tanah merupakan komponen kunci dari lingkungan siklus kimia. Jadi tanah adalah sistem terbuka yang mengalami pertukaran materi dan energi secara terus-menerus dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Tanah terbentuk oleh pelapukan batuan hidup sebagai hasil interaksi proses geologi, hidrologi, dan biologi. Tanah memiliki tanah berpori dan terstratifikasi secara virtual ke dalam cakrawala sebagai hasil dari perkolasi ke bawah air dan proses biologis, termasuk produksi dan pembusukan biomasa. Next. Yang kedua ada nature and composition of soil. Tanah adalah campuran variabel mineral, bahan organik yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan di permukaan bumi. Tanah produktif yang khas adalah sekitar 5% bahan organik, 95% bahan anorganik. Beberapa tanah seperti tanah gambut mungkin mengandung sebanyak 95% bahan organik, tanah lain mengandung sedikit 1% bahan organik. Yang pertama ada water and air in soil. Air adalah media transportasi dasar untuk membawa nutrisi tanaman penting dari partikel tanah padat ke akar tanaman dan terjauh dari struktur daun tanaman. Air memasuki atmosfer dari daun tanaman. Proses ini dapat disebut dengan transpirasi. Tanah yang mengandung bahan organik tinggi dapat menahan lebih banyak air daripada tanah lain, tetapi relatif kurang tersedia bagi tanaman karena penyerapan fisik dan kimia air oleh bahan organik. Beberapa ion logam terlarut seperti Fe2+ dan Mn2+ beracun bagi tanaman pada tingkat tinggi. Oksidasi mereka menjadi oksida yang tidak terlarut dapat menyebabkan pembentukan endapan Fe2O dan MnO yang menyumbat saluran air di ladang. Kira-kira 35% dari volume tanah tipikal terdiri dari pori-pori berisi udara, sedangkan atmosfer kering normal di permukaan laut mengandung 21% oksigen dan 0,03% karbon dioksida berdasarkan volume. Yang kedua ada the inorganic component of soil. Pelapukan batuan induk dan mineral untuk membentuk komponen tanah anorganik yang akhirnya menghasilkan pembentukan kolloid anorganik. Kolloid ini adalah gudang air dan nutrisi tanaman yang dapat tersedia untuk tanaman sesuai kebutuhan.
Poli tanah anorganik sering menyerap zat beracun di dalam tanah, sehingga berperan dalam penetralan zat yang tidak akan membahayakan tanaman. Kemudian ada unsur-unsur dalam kerak bumi seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, dan magnesium. Next. Nah, di sini ada gambar mengenai komponen lapisan tanah. Yang paling atas ada lapisan tanah atas, kemudian di bawahnya ada lapisan tengah, dan bawahnya lagi ada lapisan bawah, dan yang paling bawah itu ada lapisan batuan induk. Next. Yang ketiga ada organic matter in soil. Meskipun biasanya menyusun kurang dari 5% dari tanah produktif, bahan organik sangat menentukan produktivitas tanah. Ini berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme, mengandung reaksi kimia seperti pertukaran ion, dan mempengaruhi sifat fisik tanah. Beberapa senyawa organik bahkan berkontribusi pada pelapukan bahan mineral, proses pembentukan tanah. Misalnya C2O ion oksalat diproduksi sebagai metabolit jamur tanah, terjadi di tanah sebagai kalsium. Yang keempat ada soil humus. Humus terdiri dari fraksi larut basa yang disebut asam humat dan sulfat, dan fraksi tidak larut yang disebut humin. Adalah residu yang tertinggal ketika bakteri dan jamur mengurai bahan tanaman, seperti besar biomasa tanaman terdiri dari selulosa yang relatif dapat terdegradasi dan lignin yang tahan terhadap degradasi, yang merupakan zat polimer dengan kandungan karbon lebih tinggi dari selulosa. Di antara komponen kimia lignin yang menonjol adalah cincin aromatik yang dihubungkan oleh rantai alkil, gugus metoksil, dan gugus hidroksil. Artefak struktural ini terjadi di humus tanah dan memberikan banyak sifat karakteristiknya. Proses pembentukan humus disebut humifikasi. Yang kelima ada the soil solution. Larutan tanah adalah bagian berair dari tanah yang mengandung bahan terlarut dari proses kimia dan biokimia tanah di dalam tanah dari pertukaran dengan hidrosfer dan biosfer. Bahan mineral terlarut dalam tanah sebagian besar hadir sebagai ion. Kation yang menonjol adalah hidrogen, kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan biasanya kadar Fe2+, Mn2+, dan Al3+ yang sangat rendah. Tiga kation terakhir dapat hadir dalam bentuk terhidrolisis sebagian, seperti FeOH, atau dikomplekskan oleh ligan zat humat organik. Anion yang mungkin ada adalah HCO, CO2, HSO, SO, Cl, dan F. Selain terikat pada hidrogen pada spesies seperti bikarbonat, anion dapat dikomplekskan dengan ion logam seperti pada AlF2+, kation multivalen, dan bentuk anion pasangan ion satu sama lain dalam tanah. Contohnya adalah CaSO dan FeSO. Selanjutnya yang ketiga, acid phase and ion reaction in soils, atau reaksi asam basa dan pertukaran ion dalam tanah. Reaksi asam basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan reaksi asam dan basa yang dapat digunakan dalam menentukan pH. Sedangkan pertukaran kation dalam tanah adalah mekanisme di mana kalium, magnesium, dan logam-logam esensial tersedia bagi tanaman. Ketika ion logam nutrisi diambil oleh akar tanaman,
ion hidrogen ditukar dengan ion logam. Yang pertama yaitu production of mineral acid in soil atau produksi asam mineral dalam tanah. Oksidasi pirit di tanah menyebabkan pembentukan tanah asam sulfat yang kadang-kadang disebut tanah liat kucing. Tanah liat kucing dapat memiliki nilai pH serendah 3,0. Tanah ini yang umumnya ditemukan di Delaware, Florida, New Jersey, dan Carolina Utara. Terbentuk ketika sedimen laut mineral atau basa yang mengandung FeS menjadi asam pada oksidasi pirit saat terkena udara. Selanjutnya yang kedua yaitu adjustment of soil acidity atau penyesuaian keasaman tanah. Tanaman yang paling umum tumbuh paling baik di tanah dengan pH mendekati netral. Jika tanah menjadi terlalu asam untuk pertumbuhan tanaman yang optimal, dapat dikembalikan ke produktivitas dengan pengapuran, biasanya melalui penambahan kalsium karbonat. Sulfur yang ditambahkan ke tanah dioksidasi oleh reaksi yang dimediasi bakteri terhadap asam sulfat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ion exchange equilibria in soil atau kesetimbangan pertukaran ion di tanah. Kompetisi kation yang berbeda untuk situs pertukaran kation pada penukaran kation tanah dapat dijelaskan secara semi kuantitatif oleh konstanta pertukaran. Tanah yang direklamasi dari daerah yang dibanjiri air laut akan memiliki sebagian besar tempat pertukaran kationnya ditempati oleh nat. Dan pemulihan kesuburan memerlukan pengikatan kation-kation. Next. Selanjutnya, macronutrient in soil. Pengertian, makronutrien adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dan tanah dalam jumlah yang relatif besar. Itu sendiri karena tanaman membutuhkan sebuah nutrisi yang berguna untuk pertumbuhan tanaman dalam jumlah yang tinggi. Unsur-unsur yang umumnya dikenal sebagai unsur hara makro esensial bagi tanaman adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Makronutrien sangat diperlukan untuk tanaman. Jika tanaman tidak memiliki makronutrien, tanaman akan kekurangan gizi dan menyebabkan pertumbuhan tanaman akan terganggu. Next. Selanjutnya ada nitrogen, fosfor, dan potasium atau kalium. Nitrogen, fosfor, dan potasium atau kalium merupakan nutrisi yang diperoleh dari tanaman dari tanah. Ketiganya sangat penting untuk produktivitas tanaman sehingga biasanya ditambahkan ke tanah sebagai pupuk. Ada 13 unsur yang disediakan oleh tanah. Adapun nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, klorida, ferum, mangan, kuprum, zinc atau seng, boron, dan molybdenum. Dan 3 unsur lainnya disediakan oleh udara yaitu CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk yang pertama tentang nitrogen. Nitrogen di dalam sebagian besar tanah, lebih dari 90% kandungan nitrogen adalah organik yang didapatkan dari biodegradasi dari tumbuhan atau hewan yang mati. Selanjutnya memiliki manfaat. Adapun manfaat dari nitrogen antara lain berfungsi untuk menyusun asam amino atau protein, asam nukleat, dan klorofil pada tanaman. Sehingga dengan adanya nitrogen tanaman akan mendapatkan banyak manfaat. Selain itu memiliki beberapa kerugian bila digunakan berlebihan. Dahulu pernah
selain dari pupuk, lalu pernah disinggung oleh Ibu mengenai pencemaran terbesar yang terjadi karena peternakan atau karena limbah peternakan. Di dalam buku, di dalam jurnal itu saya sedikit menemukan mengenai fakta tersebut bahwa isi perut hewan mengandung bakteri yang mampu mereduksi ion nitrat menjadi nitrit beracun. Dan di dalamnya ada nitrogen amino yang adalah yang paling banyak dihasilkan dari limbah feedlot. Feedlot itu adalah penggemukan hewan dengan cara pemberian pakan di dalam kandang. Cara yang harus dilakukan untuk mendegradasi adalah nitrogen amino dihidrolisis menjadi amonia. Setelah itu dioksidasi melalui dikatalisis menjadi nitrat. Contoh kasusnya ada di Desa Singosari tahun 2016 yang diteliti oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai pencemaran air tanah atau pencemaran tanah oleh kotoran limbah, khususnya limbah hewan, khususnya sapi dan domba atau kambing. Selanjutnya fosfor. Ada beberapa unsur fosfor yang dapat digunakan yaitu ortofosfat, yaitu H2PO4- dan HPO42-. Untuk tanah yang relatif asam, ion ortofosfat diendapkan atau diserap oleh spesies aluminium golongan 3 dan besi golongan 3. Sedangkan pada tanah yang relatif basa, ortofosfat dapat bereaksi dengan kalsium karbonat untuk membentuk hidroksiapatit yang relatif tidak larut. Selanjutnya potasium atau kalsium. Tingkat kalsium yang relatif tinggi digunakan oleh tanaman yang sedang tumbuh. Kalsium mengaktifkan beberapa enzim dan berperan dalam keseimbangan air pada tanaman. Kalium sangat berpengaruh pada hasil panen. Kalium adalah salah satu elemen yang paling melimpah di kerak bumi, yaitu membentuk 2,6%. Next. Oke, selanjutnya micronutrients in soil, di mana micronutrients in soil itu adalah unsur yang diperlukan untuk tumbuhan atau tanah dengan jumlah yang lebih sedikit daripada makronutrients. Nah, di sini ada mangan, besi, klorin, seng, boron, molybdenum, dan tembaga. Kemudian ada selain itu ada nutrisi penting bagi tanaman, yaitu natrium, silikon, dan kobalt. Next. Nah, kemudian unsur hara mikro jika konsentrasinya dalam jaringan tanaman kurang dari 0,01% atau 100 ppm, yaitu tembaga, seng, besi, klorin, dan mangan. Nah, tembaga, seng, besi, klorin, dan mangan ini merupakan unsur hara mikro esensial bagi tanaman karena walaupun diperlukan dalam jumlah relatif sedikit, tapi peranannya sangat penting dalam metabolisme tanaman. Nah, seperti jika besi dan mangan itu terjadi di sejumlah mineral tanah, natrium dan klorin sebagai klorida yang terjadi secara alami di tanah, dan beberapa mikronutrien dan elemen jejak lainnya ditemukan dalam mineral primer yang atau tidak terlapuk di dalam tanah. Nah, jika kita kekurangan unsur hara mikro ini, yang esensial ini akan menyebabkan kerja enzim itu terganggu. Namun, jika kelebihan unsur hara, itu akan mengakibatkan keracunan pada tanaman. Next. Nah, kemudian ada boron. Boron disubstitusikan secara isomorfik untuk Si dalam beberapa mika dan terdapat dalam turmalin mineral. Kemudian ada tembaga secara isomorfik disubstitusikan untuk elemen lain dalam feldspar, amfibol, olivin, proxen, dan mika. Hal tersebut terjadi sebagai tingkat jejak sulfida tembaga dalam mineral silikat. Kemudian ada vanadium secara isomorfik menggantikan Fe dan Al dalam oksidasi piroxen dan amfibol. Kemudian seng hadir sebagai hasil substitusi isomorfik untuk Mg, Fe, dan Mn dalam oksida amfibol, olivin, dan piroxen. Kemudian ada elemen jejak lain yang terjadi sebagai mineral spesifik inklusi sulfida atau dengan substitusi isomorfik untuk elemen dalam mineral adalah kromium, kobalt, arsenik, selenium, nikel, timbal, dan kadmium. Unsur-unsur jejak tersebut dapat
kopresiptasi dengan mineral sekunder yang terlibat dalam pembentukan tanah. Mineral sekunder tersebut termasuk oksidasi aluminium, besi, dan mangan, atau pengendapan oksida terhidrasi dari besi dan mangan sangat efisien menghilangkan banyak jejak ion logam dari larutan. Kalsium dan magnesium karbonat, maktit, vermikulit, dan ilite. Beberapa tanaman mengakumulasi tingkat yang sangat tinggi dari logam jejak tertentu. Kemudian mereka yang mengumpulkan lebih dari 1,0 mg per gram berat kering disebut hiperakumulator. Next. Selanjutnya adalah fertilizer atau pupuk. Jadi pertama-tama apa itu pupuk? Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik seperti mineral. Masuk yang pertama yaitu kandungan utama pupuk tanaman itu berupa nitrogen, fosfor, dan kalium. Namun dalam beberapa kondisi atau sesuai dengan fungsi dari pupuk itu sendiri juga bisa ditambahkan dengan magnesium, sulfat, dan mikronutrien yang lain. Selanjutnya, pupuk didesain dengan nomor sebagai persentase kandungan tiap komponen. Jadi misalkan pupuk dengan nomor 6, 12, 8, maka angka 6 ini merepresentasikan 6% kandungan dari nitrogen, 12% kandungan dari fosfor yang berupa P2O5, dan P2O5 ini biasanya digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman. Lalu 8% di sini menunjukkan kandungan dari kalium sebanyak 8% dalam bentuk K2O. Nah, selanjutnya pupuk kandang biasanya memiliki nomor 0,2, 0,24, 0,5. Artinya pupuk kandang mengandung 0,5% nitrogen, 0,24% fosfor, dan 0,5% kalium. Selanjutnya, pupuk organik dibuat melalui proses degradasi. Apa itu proses degradasi? Proses degradasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengeluarkan senyawa atau spesies-spesies sederhana seperti NO3-, HXPO4X3-, dan K+. Nah, untuk apa dikeluarkan senyawa ini? Senyawa-senyawa ini merupakan senyawa yang akan merangsang pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, sebagian besar pupuk nitrogen modern dibuat dengan proses Haber. Jadi masuk kepada pupuk nitrogen. Jadi sebagian besar pupuk nitrogen modern dibuat dengan proses Haber. Apa itu proses Haber? Proses Haber merupakan proses pembentukan amonia atau dalam senyawa kimia ditulis N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Di sini ada flow diagram for ammonia synthesis. Jadi proses Haber ini menggunakan sistem reformasi kukus. Jadi ada beberapa proses, yaitu yang pertama primary steam reforming atau reformasi kukus pertama yang dimasukkan adalah air, dan ada juga metana atau CH4. Namun sebelum masuk ke tahap pertama, metana ini harus sulfurnya harus di removal dulu atau dihilangkan dulu, baru masuk ke primary steam reforming. Selanjutnya masuk ke secondary steam reforming atau reformasi kukus yang kedua. Pada secondary steam reforming ini ditambahkan air atau udara ke dalamnya. Lalu masuk ke proses selanjutnya yaitu karbon monoksida conversion atau pengkonversian menjadi karbon monoksida, lalu pelepasan karbon dioksida, dan final CO dan CO2 conversion atau konversi final dari CO dan CO2. Lalu masuk ke proses sintesis gas. Setelah melewati sintesis gas, akan menjadi amonia sintesis. Amonia sintesis akan mengalami product separation atau pemisahan produk. Dan pada pemisahan produk ini ada dua produk yang dihasilkan, yaitu amonia itu sendiri dan unreactive sintesis gas atau gas sintesis yang tidak bereaksi. Maka ketika terjadi hal ini, maka akan masuk kepada proses amonia sintesis kembali, lalu mengalami pemisahan produk dan menjadi amonia, begitu seterusnya.
Lalu produk amonia anhidrat memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi, yaitu 82%. Produk amonia anhidrat itu merupakan produk amonia yang tidak mengandung air. Nah, untuk produk amonia anhidrat itu bisa dipakai langsung pada tanah yang memiliki afinitas yang tinggi atau tanah yang memiliki kecenderungan untuk keterikatan antar molekulnya itu tinggi. Selanjutnya, amonia memiliki toksisitas yang sangat tinggi sehingga diperlukan peralatan khusus dalam penggunaan amonia. Jadi toksisitas itu merupakan tingkat merusaknya suatu zat. Selanjutnya, masuk ke amonium nitrat atau NH4NO3. Bagaimana proses pembuatan amonium nitrat? Amonium nitrat prosesnya adalah yang pertama oksidasi amonia. Lalu di proses lain terjadi proses konversi oksida nitrat menjadi asam nitrat. Nah, asam nitrat ini akan direaksikan dengan amonia yang telah dioksidasi tadi. Lalu amonia cair diubah menjadi amonia padat dengan Prilling Tower. Jadi Prilling Tower itu gambarnya seperti ini. Jadi amonium nitrat melt atau amonium nitrat yang cair dimasukkan ke nozzles atau mulut pipa dan akan ditekan dan akan keluar menjadi butiran-butiran padat seperti itu. Lalu amonium nitrat memerlukan perhatian yang baik dalam pembuatan dan penyimpanannya. Jadi amonium nitrat ini memiliki sifat eksplosif atau sifat yang mudah meledak. Terlebih lagi apabila terkena dengan bahan bakar seperti itu. Contoh kasusnya adalah pengeboman kota Oklahoma di Amerika Serikat pada tahun 1995. Jadi pengeboman di kota ini itu diakibatkan oleh amonium nitrat yang dicampur dengan nitrometana. Jadi nitrometana itu semacam bakar untuk mobil balap. Jadi dalam kejadian ini dapat menghancurkan bangunan-bangunan yang besar dan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya masuk ke pupuk urea. Pupuk urea merupakan pupuk yang paling bisa dikatakan paling sering didengar dan paling sering dipakai untuk pemupukan tanaman. Dikarenakan pupuk urea ini lebih mudah dibuat dan ditangani daripada pupuk amonia nitrat. Namun di sini proses pembuatan dari pupuk urea itu agak rumit karena formula amonium karbamat yang cukup rumit. Bahan lain yang terdapat dalam pupuk urea itu juga bisa berupa natrium nitrat, kalsium nitrat, kalium nitrat, dan amonium fosfat. Selanjutnya, fosfat dari fluorapatit relatif tidak bisa digunakan untuk tanaman. Jadi, fosfat dari fluorapatit ini tidak bisa digunakan untuk tanaman karena fosfat dari fluorapatit ini tidak bersifat soluble atau tidak mudah larut dalam air. Sehingga, namun fluorapatit ini bisa dijadikan sebagai superfosfat. Dengan proses ditambahkan fosfor atau asam sulfat menjadi superfosfat. Nah, untuk superfosfat ini dia lebih mudah larut dibandingkan fluorapatit, namun kekurangannya adalah byproduct atau produk sisa dari superfosfat ini berupa HF itu dia menyebabkan air pollution atau pencemaran udara. Selanjutnya, mineral fosfat sangat baik untuk pertumbuhan tanaman karena mengandung boron, tembaga, mangan, molybdenum, dan seng. Selanjutnya, komponen pupuk kalium terdiri dari garam kalium, umumnya KCl. Nah, permasalahan yang terjadi pada pupuk kalium itu adalah penyerapan yang berlebihan oleh tanaman. Jadi, misalkan kita menanam tanaman biji-bijian seperti kacang merah, maka kita akan memanen buahnya saja. Batangnya akan ditinggalkan di lahan dan akan mati. Maka kalium yang tadinya diserap oleh tanaman tersebut akan terurai kembali di tanah dengan matinya tanaman tersebut. Namun permasalahannya adalah ketika yang kita tanam adalah tanaman hijau, misalnya seperti sayur-sayuran. Nah, itu kan dipanen seluruhnya. Jadi kalau dipanen seluruhnya otomatis tidak ada batang tumbuhan yang tertinggal sehingga kalium itu tidak kembali ke tanah. Maka penggunaan pupuk kalium ini akan sangat boros apabila dilakukan untuk pemupukan tanaman hijau.
Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan sebab 8 yaitu mengenai limbah dan polutan dalam tanah. Jadi, tanah menerima limbah dan polutan dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya, tanah menyerap nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida, dan gas-gas tersebut akan dioksidasi menjadi nitrat di dalam tanah. Lalu, ada juga karbon monoksida yang mungkin menjadi biomasa. Selain itu, sumber pencemar paling umum adalah kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar di dalam tanah. Nah, selanjutnya juga ada ditemukan timbal partikulat dari knalpot mobil yang ditemukan dengan tingkat yang tinggi di tanah di sepanjang jalan. Yang kedua yaitu kasus dalam bidang pertanian lahan degradable, limbah organik berbahaya dipraktikkan sebagai sarana pembuangan dan degradasi. Bahan yang dapat terdegradasi bekerja ke dalam tanah, dan proses mikroba tanah menyebabkan degradasinya. Tanah juga menerima pestisida dalam jumlah yang sangat besar, sebagai akibat yang tak terelakkan dari aplikasi pada tanaman. Dalam beberapa kasus, pestisida dapat bertindak sebagai ligan yang berkoordinasi dengan logam dan bahan mineral tanah. Selanjutnya, ada 3 cara utama di mana pestisida terdegradasi di dalam tanah. Yang pertama yaitu degradasi kimia. Degradasi kimia dari pestisida telah dibuktikan secara eksperimen dalam tanah yang telah disterilkan dari semua aktivitas mikroba. Yang kedua, ada reaksi fotokimia, yaitu sejumlah pestisida mengalami reaksi fotokimia, yaitu suatu reaksi yang berhubungan dengan terjadinya absorpsi dari cahaya. Terakhir, biodegradasi. Selain insek-insek, cacing, dan beberapa tanaman memegang peran penting dalam biodegradasi dari pestisida dan senyawa bahan pencemar organik. Namun, mikroorganisme mempunyai peranan yang sangat besar dibandingkan dengan cacing dan juga insek-insek. Contohnya adalah rhizosfer. Rhizosfer adalah lapisan tanah di mana akar tanaman sangat aktif, merupakan zona peningkatan biomasa dan sangat dipengaruhi sistem akar dan mikroorganisme. Rhizosfer mungkin mempunyai lebih dari 10 kali biomasa mikroba dibanding dengan zona non-rhizosfer. Next. Selanjutnya, biodegradation and the rhizosfer. Biodegradasi adalah proses untuk merehabilitasi lingkungan yang telah tercemar oleh bahan kimia dengan menggunakan mikroba. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, mikroorganisme memiliki peranan yang sangat penting dalam biodegradasi pestisida dan bahan kimia organik pencemar lainnya. Selanjutnya, ada biodegradasi pestisida, yaitu degradasi yang melibatkan senyawa mikroba, sehingga mikroba mempunyai kemampuan untuk menggunakan senyawa pestisida sebagai sumber karbon dan sumber energi pertumbuhannya. Next. Nah, lalu selanjutnya ada soil loss and degradation atau kehilangan dan degradasi tanah. Yang pertama, apa sih degradasi itu? Degradasi tanah adalah penurunan status nilai tanah yang sifatnya sementara maupun tetap. Hal ini dicirikan dengan penurunan sifat fisik kimia dan biologi. Lalu, apa yang menyebabkan degradasi yang dapat menurunkan produktivitas tanah tersebut? Yang pertama, ada penggurunan atau desertification, yang mengacu pada proses terkait dengan kekeringan dan hilangnya kesuburan, di mana tanah menjadi tidak mampu menumbuhkan sejumlah besar kehidupan tanaman. Lalu, relate problem lainnya adalah deforestation, atau hilangnya hutan untuk penggunaan lain seperti lahan pertanian, urbanisasi, atau kegiatan pertambangan. Selanjutnya ada yang namanya erosi tanah, suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Tetapi air ini menjadi suatu sumber utama dari erosi. Masalah penurunan produktivitas karena erosi tanah ini mulai agak tertutup oleh peningkatan penggunaan bahan kimia pupuk. Lalu bagaimana mengatasi degradasi tersebut? Kita bisa melakukan pelestarian dengan cara konservasi tanah. Nah,
Ada beberapa solusi untuk masalah degradasi, seperti praktik pertanian terasering, pembajakan kontur, dan penanaman lahan secara berkala dengan tanaman yang dapat menutupi seperti semanggi. Solusi lain yang lebih eksperimental untuk masalah erosi tanah adalah penanaman tanaman tahunan yang mengembangkan sistem akar besar dan muncul setiap musim semi. Lalu di dalam poin ke-9 soil loss and degradation ini, dibahas juga mengenai soil and water resource atau sumber daya tanah dan air, yang kita tahu bahwa sebagian besar air jatuh pada awalnya kan ke tanah, dan kondisi tanah sebagian besar menentukan nasib air dan berapa banyak yang disimpan dalam kondisi yang dapat digunakan. Konservasi tanah dan perlindungan sumber daya air adalah dua hal yang saling terkait. Maka dari itu, saluran air bisa kita tanami rerumputan untuk mencegah erosi dan tanaman penahan air, serta pohon-pohon yang dapat ditanam pada kontur untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Tujuan dilakukannya hal tersebut sebenarnya sama untuk melestarikan keduanya, yaitu tanah dan air. Next. Ya, selanjutnya adalah genetic engineering and agriculture, yaitu di mana inti sel berisi instruksi genetik untuk memproduksi sel. Nah, instruksi itu berbentuk bahan khusus yang disebut asam deoksiribonukleat atau DNA, di mana DNA itu berkombinasi dengan protein dan membentuk kromosom sel. Nah, kemudian ada DNA rekombinan. DNA rekombinan ini modifikasi genetik yang disengaja, di mana menggunakan dua organisme yang berbeda digabungkan secara bersama. Nah, kemudian teknologi tersebut menjanjikan beberapa perkembangan menarik di bidang pertanian dan memang diharapkan mengarah pada revolusi kedua. Revolusi hijau kedua ini terjadi pertama pada pertengahan abad 1960-an yang menggunakan teknik pemuliaan tanaman atau konvensional seperti pembiakan selektif, hibridisasi, penyerbukan silang, dan persilangan balik untuk mengembangkan galur baru padi, gandum, dan jagung. Yang mana bila dikomunikasikan dengan pupuk kimia menghasilkan hasil yang spektakuler. Hasil panen meningkat, misalnya produksi biji-bijian di India meningkat 50% pada tahunnya. Next. Nah, kemudian ada tingkat sel. Tingkat sel, salah satu hal yang menarik pada rekayasa genetika ini adalah pengembangan tanaman selain legum yang memfiksasi nitrogennya sendiri dan meningkatkan efisiensi fotosintesis. Tanaman hanya memanfaatkan sekitar 1% dari sinar matahari yang mengenai daunnya. Jadi ada ruang yang cukup untuk perbaikan di area tersebut. Nah, proses tersebut itu dapat mempercepat proses permuliaan tanaman. Seperti tanaman yang dapat dikembangkan dengan tahan terhadap penyakit tertentu, kemudian tumbuh di air laut, memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi, dan ada kemungkinan untuk mengembangkan jenis tanaman baru. Keuntungan rekayasa genetik sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan tanaman yang memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya lebih efektif. Dengan begitu, efisiensi fotosintesis pun semakin meningkat. Kemudian, membantu menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang harganya cenderung lebih mahal, namun banyak dibutuhkan oleh petani. Hal ini biasanya didapatkan melalui fiksasi nitrogen secara ilmiah seperti pada tanaman padi. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan melalui proses pencangkokan gen seperti halnya pada Solanage. Next. Nah, kemudian teknik kultur sel ini ada juga metode yang dengan cara memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman, khususnya sel. Teknik kultur sel dapat diterapkan di mana miliaran sel dibiarkan tumbuh dalam media dan mengembangkan mutan yang misalnya tahan terhadap virus atau herbisida tertentu atau memiliki kualitas yang diinginkan. Jika sel-sel dengan kualitas yang diinginkan dapat diregenerasi menjadi tanaman utuh, hasil yang diperoleh akan mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun menggunakan teknik permuliaan tanaman konvensional. Next. Nah, terlepas dari potensi besar revolusi hijau, rekayasa genetika dan budidaya lahan yang lebih intensif untuk menghasilkan makanan dan serat, teknologi ini tidak dapat diandalkan untuk mendukung peningkatan populasi di dunia yang tidak terkendali, dan bahkan mungkin menunda hari perhitungan yang tak terhindarkan dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim akibat pemanasan global atau efek rumah kaca, penipisan ozon,
dan atau bencana alam lainnya seperti gunung berapi yang meletus, tabrakan meteorit besar dan lain-lain yang mengakibatkan kondisi kelaparan di seluruh dunia di masa depan tidak ada teknologi pertanian yang dapat meringankannya. Next. Sebelas, Agriculture and Health. Beberapa pihak berwenang berpendapat bahwa tanah memiliki efek yang cukup besar pada kesehatan. Ada beberapa korelasi geografis yang mencolok dengan terjadinya kanker. Beberapa di antaranya mungkin karena jenis tanah. Insiden kanker perut yang tinggi terjadi di daerah dengan jenis tanah tertentu. Salah satu kemungkinan alasan keberadaan tanah penghasil kanker perut adalah produksi metabolit sekunder penyebab kanker oleh tanaman dan mikroorganisme. Metabolit sekunder adalah senyawa biokimia yang tidak ada gunanya untuk organisme yang memproduksinya. Diyakini bahwa mereka terbentuk dari prekursor metabolit primer ketika metabolit primer terakumulasi ke tingkat yang berlebihan. Next. Selanjutnya, aktivitas manusia yang paling umum penyebab kanker adalah aplikasi pestisida dapat mencemari makanan yang ditanam di tanah. Contoh yang menarik dari kontaminasi tersebut terjadi di Hawaii pada awal tahun 1982. Ditemukan bahwa susu dari beberapa sumber di Oahu mengandung tingkat heptaklor atau insektisida yang sangat tinggi. Pestisida ini menyebabkan kanker dan gangguan hati pada tikus. Oleh karena itu, ini dicurigai sebagai karsinogen atau zat senyawa penyebab kanker manusia. Sumber heptaklor dilacak ke cincangan hijau yang terkontaminasi daun nanas cincang yang diberikan kepada ternak. Meskipun heptaklor dilarang untuk sebagian besar aplikasi, petani nanas Hawaii telah memperoleh izin federal khusus untuk menggunakannya untuk mengendalikan layu kutu putih. Peraturan ini ternyata dilanggar dan digunakan secara berlebihan dan akibatnya adalah distribusi susu yang terkontaminasi ke konsumen. Mungkin ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 6 mengenai kimia lingkungan tanah? Bila tidak, kami akan tutup presentasi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 dan seluruh kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 7 udah presentasi. Mungkin lewat dikit nggak apa ya, karena ini pertemuan terakhir ya. Kan semalam aku udah share ke Mamang ya, untuk link YouTube-nya. Tak share dulu. Nah, terus playlistnya tuh yang ini, ya kan? Nah, di sini mungkin dari kimia, udah kelihatan ya screenku ya? Kimia lingkungan 1, 2, 3 itu tuh yang awalnya tak ajarin kan, pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Nah, terus yang presentasi kelompok 1 sampai 7 belum sempat tak masukin, insya Allah sebelum UTS ini tak masukin. Nah, terus yang baru itu yang ini, yang kimia lingkungan 4, 5, 6, 7. Nah, kan kemarin cuma ngebahas perhitungan tuh cuma dikit banget ya. Nah, di sini aku masukin hitungan soal contoh-contoh perhitungan. Nah, nanti kalian bisa repeat gitu kalau misalnya nggak paham. Atau udah ada yang pernah nonton? Udah ada yang pernah nonton kimia lingkungan 4, 5, 6, 7?
saya izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Tadi kan sempat nyempetin waktu buat lihat sekilas gitu ya di skrip gitu. Untuk video yang terakhir yang ketujuh atau yang itu tuh bentuk soal ceritanya gimana ya, Bu ya? Dengar jelas gak, Bu? Ya gimana? Ya kayak gitu aja. Kedengaran sih, walaupun terpatah-patah. Berarti kayak ya ibaratnya VA, gimana? apa itu? Kayak gitu berarti. Maksudnya tertera ya kurang lebih lah. Kurang lebih nanti ya apa namanya? Kalau ada yang berubah dikit jangan bingung ya. Paling ya tak rubah dikit-dikit sih, nggak mungkin saplek. Yang sebelum-sebelumnya juga, kalau yang sebelumnya kan, kalau yang ini ya paling yang tak ganti volumenya atau konsentrasinya gitu ya. Nah ini kan konsentrasi TSS. TSS kan total suspended solid. Jadi itu dia kayak indikator kalau sungainya itu keruh atau enggak. Nanti ada juga misalnya parameter COD. COD itu senyawa organik yang ada di sungai. BOD itu pokoknya semua parameter rumusnya sama pakai kayak gini. Intinya rumusnya ini, parameternya terserah bebas gitu. Tapi rumusnya yang digunakan tetap ini. Gitu. Terus yang sebelumnya nih juga pH gitu, kalian cari tahu dulu ya pH asam lemah tuh, asam lemah kayak gimana, basa lemah kayak gimana. Di sini kan aku contohnya BaOH2 gitu kan. Nah, nanti mungkin tak ganti. Nggak ini kan, kalau ini gampang banget, kamu tinggal kopas dari YouTube-ku doang kan. Ntar kalian cari tahu dulu biar bisa tahu ini asam kuat, apa asam lemah, atau basa kuat, atau basa lemah gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Bu, mau tanya. Gimana? Spoiler soal UTS dong. Itu udah loh, yang tak upload di YouTube. Pokoknya bakal nyesel sih kalau nggak nonton YouTube-ku. Di YouTube lah semuanya aku upload di YouTube. Terus yang misalnya yang aku tanyakan di kelas ataupun yang aku sering ulas, nah itu mungkin ada kemungkinan keluar. Itu Jum. Kemarin yang minggu lalu siapa ya kelompok yang ini yang apa? Green Chemistry sama Hazardous Waste. Udah ada jawabannya belum? Kelompok 7 sama kelompok berapa ya? Hazardous Waste tuh kelompok 3. Pertanyaannya apa sih, Bu? Kemarin aku sempet tanya tuh. Kalau yang hazardous waste tuh gimana caranya si limbah B3 itu dapat mencemari tanah? Ada hubungannya sama yang soil chemistry juga tadi ya? Berarti itu jawabannya lebih ke mekanismenya gitu ya, Bu? Ya bisa mekanisme, bisa kalian masukin proses kimianya kayak gimana. Coba share kalau ada jawabannya bisa share ke aku dulu. Halo Bu, ini kan aku udah cari ya kemarin. Tapi kalau prosesnya sama kimia gitu aku nggak nemu tuh Bu. Oh, kenapa kok dia bisa mencemari lingkungan? Kenapa limbah B3 bisa mencemari lingkungan? Bukannya kalian ada jelasin ya kemarin ya? Iya, sebentar.
Oh iya, nanti PPT Nah, atau kalau PDF-nya ini ya, kumpulin ke Mamang ya via Google Drive. Biar aku nanti kalau misalnya kekurangan soal, tak cari dari PPT kalian. Gak usah, Bu. berapa Bu Ya soalnya, Bu? kenapa? Berapa ya? 20 kali ya? Ya 20 Allah, kebanyakan nggak? Kurang. pilihan ganda, Bu. Diketik kok, Bu. Udah Enggak lah, ditulis kok pilihan tangan. ganda. Zaman sekarang kok pilihan ganda? Ya Ya lah, enggak lah, tulis tangan. yang Esai. titik-titik. Esai lah. Sila titik-titik di bawah ini gitu, jawabannya 1 kata, 2 kata itu, Bu. Ya, kirain pilihan Singkat, ganda, Bu. Malas lah. Nggak mau pilihan ganda. Ya ngoreksinya juga gampang sih, tapi aku malas bikin soalnya. Enakan esai yo. Saran aku gini, Bu, pilihan ganda, pilihannya cuma 2 gitu. Jadi kan Keenakan gue itu ya. nggak ribet gitu. Berarti Gimana tulis tadi tangan, Bu, Amai, besok. kelompok 3? Oh ya. Iyalah, Jadi, tulis tangan wajib. Jadi, Gimana Mai? Lanjut. Jadi kerentanan senyawa limbah B3 xenobiotik itu terdapat biodegradasi tergantung pada karakter fisik dan kimianya. Karakter fisik yang penting itu termasuk kelarutan air dalam hidrofobisitas atau keengganan terhadap air, terus volatilitas atau kecenderungan suatu zat untuk menguap, terus ada lipofilisitas atau afinasi terhadap lipid. Nah, dalam senyawa organik itu gugus struktur tertentu, rantai karbon bercabang, ikatan ether, cincin benzana tersubstitusi meta-klorin, amina, gugus metoksi, sulfonat, dan gugus nitro, kemudian memberikan ketahanan khusus terhadap biodegradasi. Begitu, Bu, jawaban yang saya dapat. Oh, susah ya dipahami ya. Simpelnya gimana, Coba Bu? nanti di Google yang lebih gampang. Gimana? Simpelnya kalau dari Bu BKW gimana? Nanti ya, aku jawab di YouTube aja ya. Biar nonton di YouTubeku. Siap. Terus yang green chemistry gimana? Green chemistry. Manfaat dari green chemistry apa? Sudah Bu, izin share screen boleh? Boleh. Jawabannya. Atau dibacakan saja? Share screen nggak apa-apa. Jadi setelah diskusi yang cukup panjang, kelompok kami mendapat jawaban dari pertanyaan manfaat jika kita menerapkan green chemistry di perekonomian dunia. Jadi jawabannya adalah kimia hijau merupakan cara perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, menambah peluang bagi bisnis untuk meringankan beban lingkungan dan menghasilkan uang. Dengan penerapan green chemistry, maka bahan yang digunakan dan proses pembuatan produk akan menggunakan dana yang relatif murah, dan hal ini diiringi dengan nilai jual yang tinggi dan minat pasar yang tinggi pula. Maka siklus ini akan menguntungkan produsen sehingga memperoleh laba yang cukup besar. Kemudian inovasi-inovasi yang ada melahirkan potensi bisnis baru dan membuat para investor tertarik untuk menanamkan modal karena produk-produk kimia hijau adalah inovasi berkelanjutan dengan minat dan permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya, dari segi pengolahan limbah yang dihasilkan akan menggunakan biaya yang relatif kecil sehingga investasi bisa dimaksimalkan pada penyuplaian bahan baku dan tenaga kerjanya saja. Dan tentunya hal ini akan meringankan perusahaan karena dana yang mereka keluarkan juga sedikit. Jawaban ini kami dapat dari referensi sebuah jurnal ini, Bu. Judulnya The Economic Impact Perspective dari Green Chemistry. Sudah. Oke, Yolanda. Lumayan benar sih. Kalian tahu SDGs kan?
SDGs waktu apa? Tahu. Penerimaan maba itu tahu ya? Oke. Jadi nggak masalah ya. Oke, mungkin udah kali ya buat pertemuan terakhir kali ini. Pelajarin aja yang udah kita bahas tentang kimia lingkungan. Yang basic, yang perhitungannya paling aku ngasih yang kimia dasar yang pH itu sama yang pencemaran lingkungan di air untuk hitungannya. Tapi kalau teorinya nanti dari presentasi teman-teman kalian sama yang udah tak jelasin. Gitu doang. Terus essay dan tulis tangan yang pastinya. Jangan lupa digambar-gambar biar menarik ya. Tulisannya jelek nggak apa-apa sih. Yang penting rapih dan bisa dibaca. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih teman-teman. TPPS 2021, semoga bermanfaat mata kuliah kimia lingkungan ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, feel free aja buat kontak gitu ya. Mohon maaf jikalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck buat UTS sama tugas-tugasnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Bilang kan ya kimia, Bu. Dari boy gue. Oke, aku leave group ya. Oke. Ini yang rekam siapa ya? Entah. Ya udah, aku leave group. Bye bye. Bye.